Halo Gemini, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tengah bulan November. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di tengah bulan ini ya. Reading kali ini ya, kayak agak berat gitu temanya karena banyak energi apa ya, attachment, kegelisahan dan ada suatu tema tentang suatu hal yang udah berlangsung lama. Mungkin kamu sadar, mungkin kamu nggak sadar dan itu udah menggerogotin kamu dan perlu kamu lakukan sesuatu dengan hal itu gitu ya. Karena gini, general energi kamu overallnya adalah eight house, kata kuncinya misteri. Rumah ke-8 itu adalah pertama rumah kegelapan, rumah misteri, rumah transformasi gitu. Dengan gini, kita semua itu sebagai manusia kita nggak ada yang sempurna ya. Bahkan sosok seperti Siddhartha gitu ya, kalau kamu tahu sosok Buddha, dia harus melewati proses kegelapan gitu sebelum dia mencapai titik pencerahan gitu. Dan kita pastinya secara level emosional dan spiritualnya jauh gitu dari dia ya. Jadi gini, dengan kita melewati fase kegelapan, dengan kita menyelami kegelapan-kegelapan tertentu, kita semua pasti punya sisi gelap dalam hidup kita. Dengan kita menyelami hal itu, kita nggak lari lagi dan kita mau menghadapi, itu adalah momen dimana kita membawa transformasi dalam hidup kita, terutama gini, keterhubungan kita dengan orang-orang tertentu. Karena rumah ke-8 selain berbicara transformasi, berbicara spiritualitas, hal-hal yang berhubungan dengan misteri kayak tarot, kayak astrologi itu berhubungan di rumah ke-8 ya, sepemahaman aku. Dan juga berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan kayak keuangan yang kamu hasilkan bersama dengan orang lain, dengan bisnis partner kamu, itu rumah ke-8 ya. Lalu gini, um, kenapa tadi aku bilang agak berat gitu ya, karena ada kecemasan dan ada lihat energi oracle kamu yang di atas itu pertama attachment, lalu yang kedua anxiety, kecemasan, dan ada the word. The word ini berhubungan dengan jarak, bisa juga berhubungan dengan cara berpikir yang perlu berubah gitu ya. um, Attachment, lalu di bawahnya attachment itu ada four of wands. Four of wands itu harusnya jadi energi yang fun, energi yang apa ya, kayak excited, bersemangat, menyenangkan, bahagia, karena itu energi perayaan, energi fondasi. Dan kalaupun hubungan itu harusnya jadi hubungan yang apa ya, hubungan yang long term gitu. Tapi di konfirmasinya itu atasnya adalah attachment, bawahnya adalah mice gitu. Mice itu kartu tikus ya, merepresentasikan hal yang tadi itu aku bilang, ada sesuatu yang berat gitu. Mungkin dengan hubungan ini, mungkin dengan rumah tangga atau keluarga kamu, atau kamu belajar tentang sebuah arti attachment lewat hubungan-hubungan gitu ya. Hubungan-hubungan kamu yang udah kamu lewatin sebelumnya, kamu mengerti mungkin attachment kamu waktu kecil ya. Kamu belajar attachment pertama kali dalam keluarga kamu. Kamu nggak semua orang beruntung lahir dalam keluarga yang tahu gimana mendidik anak untuk punya attachment yang sehat. Itu nggak semua orang beruntung. Orang tua, generasi orang tua kita sebelumnya cuman bisa, intensi mereka semua itu baik ya, tapi intensi baik aja tidak selalu aplikasinya itu baik, karena level consciousness orang itu beda. Informasi yang kita punya sekarang itu berbeda dengan informasi pemahaman-pemahaman tentang psikologi, kayak orang tuh bagi-bagi tips tuh banyak banget di internet, itu berbeda di generasi orang tua kita sebelumnya atau generasi-generasi sebelumnya. Jadi itu tadi, kayak mungkin ada sesuatu tentang attachment yang kamu pelajarin dari keluarga kamu ya, dan itu um, apa ya, membawa efek gitu ya di hubungan-hubungan yang kamu temuin, sampai di satu titik kamu merasa cukup gitu, atau kamu akhirnya tersadar ada sesuatu yang perlu kamu urai nih dari masa lalu kamu, sehingga kamu nggak perlu membawa pola yang sama di hubungan kamu yang berikutnya ya. Lalu yang kedua itu tarotnya adalah King of Sword gitu. King of Sword ini harusnya jadi energi pemimpin, harusnya jadi energi orang yang bijak, orang yang kamu bisa tanyain pendapatnya, pemimpin yang cerdas, yang tenang di tengah badai. Tapi kartu yang mengkonfirmasinya itu adalah anxiety, dan kartu yang di bawahnya itu ship. Ship itu berbicara perpindahan. Jadi kayak ada dua tema tentang jarak gitu ya. Ada sesuatu yang signifikan tentang jarak atau perpindahan. Jadi gini, mungkin ya kamu punya tanggung jawab yang berat gitu, entah kamu punya bawahan-bawahan, entah kamu punya pekerjaan yang lagi kompleks sekarang, atau kamu punya tanggung jawab tertentu dan itu jadi beban berat buat kamu. Jadi kamu bikin gelisah, bikin cemas, jadi ganjelan di hati, atau ada sosok orang yang mungkin sosok otoritas, mungkin ada orang-orang tertentu gitu ya. Nggak terbatas pada konteks pekerjaan aja, ada orang-orang King of Swords itu kalau dia berada di lower vibration itu bisa jadi orang yang kritikal, orang yang kejam, orang yang apa ya, unavailable emotionally gitu. Jadi bukannya dia tenang di tengah badai, tapi kayak nggak punya perasaan gitu loh gitu, atau tidak bisa terhubung secara secara perasaan ya. Jadi orang nggak tahu gimana gimana memperlakukan orang dengan baik. Itu contoh ekstrimnya. Mungkin kamu terhubung dengan orang seperti itu dan itu mempengaruhi emosi kamu juga gitu. Jadi sebuah pesannya buat kamu adalah
kamu harus melakukan sesuatu dengan orang ini atau dengan situasi ini. Jadi kalau misalnya kamu yang punya tanggung jawab berat gitu, kamu perlu kayak mungkin melakukan hal tertentu yang bisa. Misalnya kamu punya ngasih waktu kayak buat diri kamu punya me time walaupun 10 menit, 15 menit buat kamu bener-bener ngambil waktu sejenak gitu untuk apa ya, untuk recharge gitu. Ya, untuk bener-beneran tenangkan diri kamu, tenangkan kepala kamu, baru kamu balik lagi. Itu yang menghadapi apapun itu yang kamu perlu hadapin, entah itu pekerjaan, entah itu situasi tertentu. Dan kalau misalnya ada orang-orang tertentu yang bikin kamu gelisah gitu ya, orang-orang yang mungkin kritikal, mungkin kejam, mungkin gak punya perasaan, kalau ini anggota keluarga kamu nggak mungkin memutus tali ya, karena anggota keluarga itu sulit aku tahu, tapi kamu bisa ngasih boundary untuk terhubung dengan orang seperti ini ya. Atau dengan konteks pekerjaan pun kamu perlu juga belajar untuk speak up jika kamu berada terhubung dengan orang seperti ini. Lalu yang terakhir the world dan Ace of Cups gitu. Ace of Cups ini kayak bahagia kamu, definisi bahagia kamu itu, atau kamu sampai di titik yang benar-benar bikin kamu fulfill, bikin kamu apa hati kamu tuh penuh. Itu jalan panjang kamu tuh butuh proses. Karena lili itu bunga yang di bawah lili itu merepresentasikan sesuatu yang butuh waktu. Ibaratnya mungkin ya itu tadi kayak pakai contoh attachment gitu. Mungkin kamu perlu kepentok dalam hubungan-hubungan tertentu sampai kamu tahu gitu. Oh, aku nggak mau lagi ketemu sama jenisan orang seperti ini. Oh, aku udah cukup banyak belajar. Atau definisi bahagia kamu ketika kamu mencapai satu titik tertentu dalam hidup kamu itu sesuatu yang butuh proses, tapi bukan tidak mungkin ya. Dan juga mungkin ada juga perubahan perspektif yang perlu kamu apa ya, perlu kamu lihat gitu. Kayak mungkin mungkin gini ya, gue baru bisa bahagia misalnya ketika gue punya tabungan sekian juta, atau gue baru bisa bahagia ketika ketika misalnya gue punya pasangan atau gue punya ini, gue punya itu, gue bisa melakukan ini gitu ya. Jadi kayak kamu hidup di masa depan, kamu lupa untuk hidup di masa sekarang gitu. Jadi kamu um, gini, visualisasi untuk manifestasi itu boleh, ambisius boleh gitu, kayak punya mimpi besar itu boleh, tapi jangan itu membuat kamu lupa gitu untuk being in the moment ya, seperti itu. Oke, segitu aja dulu ini buat kamu, semoga bermanfaat, ketemu di reading berikutnya.